Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dini Mahrita, Aulia Ajijah, Handi Haktono Setiawan, Ahmad Hibel Gyadi, dan saya sendiri Muhammad Arianov. Di sini kami memiliki studi kasus yaitu pendataan narapidana. Kode ini ditulis dalam bahasa C++ dan merupakan sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mencari, dan menampilkan data tentang tahanan. Program ini memiliki fitur login dan menu utama dengan beberapa pilihan. Di dalam fungsi utama, beberapa variabel dideklarasikan dan diinisialisasi, termasuk array dan vektor untuk menyimpan data tentang tahanan. Kemudian, program memasuki loop login yang meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Menu utama memiliki beberapa pilihan untuk memasukkan, mencari, dan mengeluarkan data tentang tahanan, serta opsi untuk keluar dari program. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor yang sesuai dengan opsi menu yang diinginkan, dan program melakukan tindakan yang sesuai. Nah, di sini ada listing coding dari studi kasus kami. Yang pertama ini ada bagian header. Di sini memuat header IOStream ini untuk memasukkan dan mengeluarkan data ke konsol. Selanjutnya ada string H. Ini untuk memanipulasi string array karakter. Selanjutnya ada header vector. Ini untuk menggunakan array dinamis. Selanjutnya, header file include algorithm. Ini untuk menggunakan berbagai algoritma sorting seperti sort. Terus ada header file include conioh. Ini untuk menyediakan fungsi untuk menggunakan keyboard seperti get. Yang terakhir ada header vstream, ini untuk menyertakan library stream file. Selanjutnya ini ada function prototypes. Nah, di situ ada baris bool.com, string A, string B. Ini adalah prototype fungsi untuk sebuah fungsi yang disebut com, yang membandingkan dua string dan mengembalikan nilai boolean benar atau salah. Nah, terus tuh ada baris vector string short, string alphabetical, vector string A. Ini prototype yang fungsinya untuk sebuah fungsi yang disebut short strings alphabetically, yang mengambil sebuah vector string sebagai argumen dan mengembalikan vector string yang terurut secara alfabetis. Terus itu ada baris void print string vector, vector string names. Nah, ini prototypes fungsi untuk sebuah fungsi yang disebut print string vector, yang mengambil sebuah vector string sebagai argumen dan mencetaknya ke konsol. Nah, itu ada baris void print line. Ini untuk mencetak sebuah garis ke konsol. Selanjutnya di bawahnya ada baris void print lines. Fungsi untuk sebuah fungsi yang disebut print lines ini mencetak dua garis ke konsol. Selanjutnya ke listing coding main menu log. Ini merupakan sebuah loop login yang meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Jika nama pengguna dan kata sandi benar, pengguna akan diberikan akses menuju ke menu utama. Sebaliknya, jika dari nama pengguna dan passwordnya tadi salah, pengguna itu akan ditolak aksesnya dan proses login ulang lagi. Kode ini memproklamirkan beberapa variabel yang akan digunakan dalam program seperti variabel karakter, password char, dan program string name, username, dan password, serta variabel integer num prisoners dan 3 vektor integer.
Nah, dalam baris-baris ini kode memproklamirkan tiga variabel integer bernama like fine, moderate fine, dan saver fine yang masing-masing diisi dengan 7, 30, dan 395. Kemudian variabel integer menu option diinisialisasi. Label login digunakan bersama dengan perintah goto untuk membuat sebuah loop yang diminta pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Kemudian program ini memanggil fungsi printline yang akan mencetak sebuah garis ke konsul tadi. Setelah itu program akan menerima string dari konsul dan menyimpannya ke dalam variabel username. Kemudian program akan menerima sebuah karakter dari konsul tanpa menampilkan di layar dan menyimpannya ke dalam variabel password char. Loop tersebut akan terus membaca karakter dari konsul dan menyimpannya ke dalam string. Password sampai tombol enter karakter 13 dalam ASCII ditekan. Selanjutnya program akan menambahkan karakter yang tersimpan di password char ke akhir dari string password dan mencetak tanda bintang ke konsul untuk menyamarkan password yang sedang diketik. Saat login tadi dijalankan, program ini akan meminta pengguna masukkan nama pengguna dan kata sandi. Jika nama pengguna dan kata sandi cocok dengan apa yang diharapkan, program akan memberikan akses untuk melanjutkan ke menu utama. Jika penggunanya tadi tidak cocok, maka akan jadi alias ditolak aksesnya, akan login ke awal lagi. Dan pada line ke-67 itu login dari loopnya. Jadi di situ akan ditampilkan selanjutnya ini jika kalian memilih dari menu yang input data di sini yang di line ke-122, di situ bakalan ditanya dulu how many prisoner do you want to input, berapa data yang mau diinput, berapa banyak dari narapidananya yang ingin diinput. Terus pada line ke-127 itu memasukkan nama dari narapidananya, enter the name of prisoner. Terus pada line ke-130 itu enter the age of prisoner, itu untuk umur dari narapidananya. Selanjutnya pada line ke-134 133 itu enter the gender of prisoner, itu untuk jenis kelaminnya, gender itu laki-laki atau perempuan. Kalau 0 itu laki-laki, kalau 1 itu perempuan. Selanjutnya continue inputting data or return to main, itu pada line ke-140 itu akan ditanya do you want to input more data, Y atau N. Berikutnya ada if prisoner ages X. Pada kode ini program mengecek nilai dari variabel prisoner X untuk menentukan berapa lama tahanan tersebut harus ditahan. Jika nilai dari prisoner X kurang dari sama dengan 17 dan nilai dari prisoner genders adalah 0 atau laki-laki, maka nilai dari fine diatur menjadi nilai moderate fine ditambah dengan nilai like fine. Selanjutnya, jika nilai dari prisoner X kurang dari sama dengan 17 dan nilai dari prisoner gender tidak 0 atau dalam kurung perempuan, maka nilai dari fine diatur menjadi nilai moderate fine. Selanjutnya, jika nilai prisoner X lebih dari atau sama dengan 18 dan nilai dari prisoner genders adalah 0 laki-laki, maka nilai dari fine diatur menjadi nilai saver fine ditambah dengan nilai like fine. Terus jika nilai dari prisoner X lebih dari atau sama dengan 18 dan nilai dari prisoner genders tidak 0 perempuan, maka nilai dari fine diatur menjadi nilai saver fine. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi dari yang tadi itu, maka program akan mengeluarkan invalid.
Di sini saya akan menjelaskan penjelasan if found. If found, jika pencarian tidak menemukan tahanan yang dicari, maka akan dicetak pesan prisoner not found. Kemudian pengguna akan ditanya apakah mereka ingin mencari tahanan lain atau tidak. Jika ya, maka program akan kembali ke label search dan mengulang proses pencarian. Jika tidak, maka program akan membersihkan layar konsol dan kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya slide 10. Slide 10-nya adalah menu option 3. Pada blok kode ini, program akan menampilkan daftar nama tahanan yang telah diinput. Sebelumnya, pengguna ini dapat memilih untuk menampilkan daftar nama tahanan yang telah diurutkan secara alfabetis atau daftar nama tahanan yang tidak diurutkan. Jika pengguna memilih opsi pertama, program akan menggunakan fungsi sort string alphabetically yang seperti tertera di list ini untuk mengurutkan daftar nama tahanan secara alfabetis dan menampilkan ke layar. Jika pengguna memilih opsi kedua, program akan menampilkan daftar nama tahanan tanpa mengurutkan terlebih dahulu. Oke, list codingnya seperti ini. Menu option, if lah ini. Lalu slide 11. Slide 11 ini pada blok ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan data tentang narapidana yang disimpan dalam file. Jika opsi 4 dipilih, sistem akan membersihkan layar konsol dan mencetak garis ganda. Kemudian program akan membuka file bernama Final Project UAS. Ini seperti ini filenya. Dan membaca isi baris demi baris, mencetak setiap baris ke konsol. Jika file tidak dapat dibuka, program akan mencetak pesan invalid input dan kembali ke label statutory setelah seluruh isi file dicetak ke konsol. Program akan menggunakan program dan membersihkan layar konsol sebelum kembali ke menu utama. Oke, ini filenya. Tadi ini menu statutory. Oke, slide 12. Slide 12 ini adalah blok else if yang dipicu jika pengguna memasukkan nomor menu yang sesuai dengan pilihan exit atau keluar di menu utama. Pertama, baris sistem CLS membersihkan layar konsol. Kemudian beberapa baris mencetak pesan ke konsol yang mengucapkan terima kasih. Slide ini, thank you for using the program. Lalu kepada pengguna atas pengguna program dan menunggu penekanan tombol untuk melanjutkan. Setelah itu, program kembali ke awal loop login. Jika input tidak valid, program akan kembali ke menu utama. Dan presentasinya akan dilanjutkan dengan sebelah saya. Nah, jadi ini hasil running programnya, yaitu kalian pertama masukkan username-nya dulu, baru password. Habis itu tunggu lalu masuklah ke data of personers. Jadi kalian milih aja input datanya atau select data, list data, according of story regulation, dan atau exit. Jadi ini kalian pilih aja. Jadi di sini milih satu, yaitu input data. Jadi langsung masuk ke berapa yang kalian ingin input gitu. Misalnya di input buat kayak gitu ya. Nah, ini contoh inputan yang pertama, yaitu ada kalian di personernya itu tuh yang nomor satunya tuh di Handi, dan umurnya kalian yang kedua itu umurnya ya. Yang pertama tuh nama, yang kedua tuh umur, jadi umurnya 7, dan sini kalian tinggal pilih gender. Kalau misalnya 0 itu adalah cowok, 1 itu adalah cewek. Dan ini ada lagi, ini contoh yang kedua ya. Enter the name of to name-nya lagi, yaitu Ari, umurnya 21 tahun, dan gendernya itu adalah 0 lagi. Ini kalau misalnya kalian sudah sampai situ kan, misalnya kalian mau input data yang lain, kalian tinggal pilih aja mau berapa inputnya, misalnya Y atau F gitu kan.
yaitu how many first to input, itu tuh dia milih 3 lagi nih inputannya. Jadi itu namanya ini Hibel, umurnya 101, gendernya cowok. Dan yang kedua itu inputannya Dini, umurnya 16 tahun. Dan di sini diubah jadi 1 ya karena dia cewek. Karena secewek. Nama ini Aulia, umurnya 29 tahun. Gendernya itu tuh sama cewek juga. Nah, kalian ditanya lagi, do you want to input more data? Nah, di sini dia mencari misalnya kan namanya tuh Handi. Jadi langsung keluar itu data-datanya tuh kayak questionnaire-nya itu 1 berarti namanya Handi, umurnya 7, gendernya Male. Male itu cowok. Terus direction itu kapan dulu itunya ya? Itu kalian itu aja lihat aja datanya sudah ada terjelas. Ini kalau misalnya kalian mau cari-cari lagi tinggal kalian kalian pilih aja namanya yaitu Dini, Ari, Aulia, atau nih ini ada nih contoh salahnya nih. Di saat kalian milih namanya itu personnya itu Hartono, nah dia akan keluar jadinya prisoner not found. Nah, yang ini nih pengurutan alfabetnya, guys. Ini yang pertama itu kan pertama Handi, yang kedua Ari, yang ketiga Hibel, yang keempat Dini, yang kelima Aulia. Nah, di sini nih tidak terurut guys itunya. Nama-namanya tuh. Nah, terus yang keduanya itu diurutkan jadi di sortingnya tuh diurutkan listnya jadi Ari, Aulia, Dini, Handi, Hibel. Dan sini ada juga tentang undang-undangannya. Kalian sudah menimbangkan tentang undang-undang yang telah menganukan narapidana itu, guys. Dan yang terakhir itu keluar yaitu thank you for using the program. Sebelumnya, program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mencari, dan menampilkan data tentang tahanan. Program ini memiliki beberapa kendala. Kendala pertama yaitu adalah perubahan pada file headers. Solusinya dengan menggantinya dengan headers yang lebih sederhana. Kemudian pada prototipe fungsi, dalam daftar awal juga tidak terorganisir, yang membuat sulit untuk menemukan sumber error saat terjadinya kesalahan. Selanjutnya, input data tahanan tidak secara konsisten menggunakan passback, yang menyebabkan penyimpanan data tidak konsisten dalam array. Oleh karena itu, passback harus diterapkan pada setiap variabel data tahanan. Kemudian pada fungsi pencarian, sebelumnya tidak mampu menemukan data jika jumlah tahanan yang dimasukkan melebihi 2, karena data input pertama akan ditimpa oleh data input berikutnya. Oleh karena itu, program telah diimplementasikan untuk memeriksa nilai variabel dari setiap input data ke array, sehingga setiap array memiliki data sendiri. Selain itu juga, pengurutan data tahanan sebelumnya menggunakan tabel, tetapi ini menyebabkan masalah karena saat data diambil dari array akan mengganggu susunan tabel. Oleh karena itu, program telah diubah menjadi hanya menampilkan daftar nama secara berurut saja. Kesimpulan berdasarkan hasil dari pembuatan program pendataan narapidana ini dapat disimpulkan bahwa setiap ada kendala pasti ada solusinya. Untuk program pendataan narapidana sudah seharusnya aman agar data yang tersimpan terjaga keaslian, keutuhan, dan kerahasiaannya. Di sini ada saran yaitu program pendataan narapidana ini bisa dijadikan pilihan untuk melakukan pendataan narapidana karena aman, terjaga keasliannya. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan program ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.